Aling, kamu akhirnya datang. Kenakan baju nanti kita bicara. Kakak kamu sangat egois. Kamu melakukan banyak trik di belakang kami sebelum syuting iklan. Kamu sudah tahu bahwa orang yang disukai Shiaki adalah aku. Kamu sengaja membuatku menyakitinya dengan sangat. Lalu kamu sendiri yang menjadi orang baik dengan mendukung dan membantunya. Kamu tahu aku punya perasaan padanya. Kamu sengaja bermain sandiwara dengannya untuk membuatku marah. Agar kamu bisa mengambil kesempatan untuk meminjam benih darinya. Apa yang kamu katakan? Kamu pikir untuk apa dia berkencan denganmu? Dia memintamu syuting iklan untuk meminjam benih darimu. Meminjam benih dariku? Pantas saja, dia menyuruhku memeriksa kesehatan menguji kesuburan. Kamu licik memanfaatkan perasaanku dan Aling untuk menipuku. Aku hanya butuh 1 malam untuk apa? Pertama bisa mencapai tujuanku. Kedua bisa memaksa Gaoling untuk menyatakan sikap. Membuatnya tahu perasaanmu. Semua orang mendapatkan apa yang mereka inginkan, ada masalah apa? Bagaimana kamu bisa mengatakan semua itu? Kamu berbicara seperti meminjam garam dari tetangga. Benihku hanya untuk orang yang kusukai, tidak sembarangan diberikan. Semua ini, salahmu tidak memberitahuku lebih awal, aku hampir celaka. Aku tidak memberitahumu karena kamu tidak percaya padaku. Aku berjanji padanya untuk menjaga rahasia. Sekarang untuk menyelamatkanmu aku mengingkari janji. Kamu juga datang menyelamatkanku karena khawatir. Sekarang kamu dengan wanita lain bagaimana bisa menahan? Setelah ini bersamaku, aku tidak takut ketahuan selingkuh. Kamu masih bicara sungguh tidak tahu malu. Kalian akhirnya mendapatkan hasil yang diinginkan. Tidak ada urusanku lagi. Gaoling tidak salah memarahiku, aku memang egois. Untuk meminjam benih aku melakukan segala cara. Tapi hasilnya tetap sia-sia. Aku sangat iri pada Gaoling. Memiliki pria yang setia dan panjang sabar. Aku juga ingin memilikinya. Sayangnya aku sudah kehilangan kepercayaan pada pria. Tidak mungkin pacaran lagi. Dan tidak semua orang seberuntung Gaoling. Nona Hai Abing yang mengantarmu. Sekarang dia pindah shift siang, jika kamu butuh mobil nanti. Cari aku saja, aku kerja shift siang dan malam ayo. Aling, Kenapa kamu di sini? Bukannya janjian di restoran? tahukah kamu, dari rumahmu ke restoran butuh waktu 20 menit 40 detik. Lebih baik bertemu kamu lebih lama. Karena kamu sangat teliti. Apa yang berbeda dariku hari ini? Mata, telinga, mulut, hidung, make-upnya agak tebal. Anting dan bajunya cocok, tidak ada yang istimewa. Yang paling berbeda adalah mulai hari ini. Kamu punya pacar yang mencintaimu. Benarkah aku tidak merasa dicintai? Kalau begitu aku hanya bisa membuktikannya dengan tindakan. Nyonya Gao belanja pagi-pagi sekali ya. Jangan berisik ayahku. Paman, ada apa?
Maaf, aku belum mau memberitahu keluargaku tentang ini. Aku ingin memberi mereka lebih banyak waktu untuk menyesuaikan diri. Kamu tidak keberatan kan? Aku juga tahu keluargamu cukup konservatif. Kalau di masa depan ada hal yang tidak ingin aku ungkap, gunakan cara ini juga untuk membungkam mulutku. Kamu terlalu berharap. Kamu masih lewat sana. Sekarang aku bersamamu lihat betapa indahnya dunia ini. Jangan bicara manis, ini benar. Apakah sarapan tadi sangat enak? Kamu mau bilang lagi karena pacarmu ini. Sarapan itu jadi sangat enak. Benar enak dan dekat kantor, nanti kita makan lagi. Tapi dekat kantor tidak takut. Ada apa? Apa Daniel? Di mana? Tadi yang duduk bersama aku yang bayar, cepat kembalikan. Jangan tegang, takut aku tidak bayar ya. Cepat bayar. Kebetulan sekali Daniel. Kalian selesaikan dulu, aku duluan. Dah. Tidak perlu memberitahu keluarga, sebenarnya tidak apa-apa. Tidak. Tidak berpegangan tangan mana, seperti pacaran, paling-paling kita lewat jalan lain. Kak Hilda, selamat pagi. Biasanya kerja, tidak ketemu banyak teman kantor. Untung Kak Hilda tahu. Ini baru canggung, aku baru marahi dia tadi malam. Sebenarnya tidak apa-apa kalau orang tahu kita pacaran. Biarkan orang lihat betapa bahagianya kita. Kamu gila kalau teman kantor tahu. Cepat sekali sampai ke ayahku. Nanti bagaimana kalau rumah jadi gempar? Kamu juga bilang kemarin tidak mau keluargamu tahu kamu cerai. Hasilnya juga tidak apa-apa. Kamu bukan aku, tentu saja kamu santai. Terakhir kali aku mengalami tekanan besar karena urusan perceraian. Aku merasa diri ini pria yang baik. Apakah keluargamu benar-benar sulit menerima aku? Mereka sudah gila hanya mendengar 3 kata hubungan adik kakak. Apakah kamu ingin aku bertengkar dengan mereka? Pikiranmu terlalu tidak dewasa, benar-benar tidak matang. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Kita baru saja memulai. Aku ingin memberi mereka lebih banyak waktu untuk beradaptasi. Benar juga, baiklah, aku akan coba meyakinkan keluargamu. Hai Kak Hil, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Zayoki, pagi. selamat pagi. Lihatlah, Kak Hil dan Siaki berangkat kerja bersama. Sebenarnya tadi malam saat rapat mereka berdua sudah tidak ada. Sekarang pulang bersama begitu pagi, apakah mereka tadi malam bersama? Lebih baik bersikap sopan pada Kak Siaki. Ternyata Kak Hil suka pria muda. Seandainya aku juga berpakaian keren, bagaimanapun, kamu berpakaian tetap Pada keren. dasarnya, kita sudah terlambat. Kalian semua tidak tahu, jangan sembarangan menebak. Apakah kamu tahu? Kamu tahu apakah mereka benar-benar pacaran? Saat mereka bersama. Kak Hai Liebe seperti, Burung Kesel Yang Manja P Pluto, Prada Ta Zayoki seperti Banitang Badak. Bicarakan gosip saat makan siang. Elsa masuk. Rekan-rekan, ada kabar baik untuk kalian. Apa kabar baiknya? Kikuan mulai pacaran dari hari ini. Apakah yang kamu pacari lebih tua darimu? Ada masalah. Itu adalah orang yang aku sebutkan sebelumnya, cinta dalam mimpiku. Aku sudah menebak sedikit setelah kamu selesai syuting iklan. Secepat itu sudah bisa pacaran. Ini namanya Tuhan tidak menyia-nyiakan orang yang berusaha. Kikuan, ini kantor, tolong jangan bicara urusan pribadi. Dan kemarin kamu tidak hadir rapat minta data pada rekan. Minta padamu juga sama. Aku atasanmu, tolong bekerja dengan serius. Masuk. Kak Hilda duduk. Kemarin malam kita sudah rapat. Membahas rencana promosi G036, lihat ini. Kali ini kita memutuskan untuk mempromosikan dari sudut pandang pria. Ini konsep baru. Tapi topiknya sensitif, kita harus hati-hati. Jadi pertama-tama aku ingin melakukan fokus grup. Baik, seperti biasa. Silakan pengguna merek lain ikut serta dalam diskusi. Mari kita lihat di mana produk kita perlu ditingkatkan. Tidak, kali ini saya ingin mengumpulkan sekelompok pria untuk berdiskusi. Untuk lebih memahami pandangan mereka tentang pembalut wanita. Dengan begitu kita bisa tahu cara memasarkan dari sudut pandang mereka. Baik, saya akan mengaturnya. Baik, kamu lakukan lagi. Apa? Masih ada yang ingin dikatakan?
Saya ingin berbicara tentang kejadian tadi malam. Belum cukup memarahiku? Tadi malam saya memarahimu. Dan saya tidak berniat meminta maaf. Karena saya merasa berhak marah padamu. Tapi saya berharap, jangan menyebarkan hubungan saya dan Siaki. Saya tahu kalian sudah berpacaran. Tenang, saya tidak akan mengganggu Siaki lagi. Sekarang kamu bisa keluar dan bekerja kan? Terima kasih. Sudah kembali. Sudah pulang? Kenapa kamu di sini? Saya keluar siang ini untuk bertemu klien. Kebetulan lewat sini mampir mengunjungi paman dan bibi. Kebetulan bibi sedang belanja dan memasak, saya cuma membantu. Benar-benar tidak menyangka kamu yang tinggi besar. Bisa memasak dengan serius. Selain bermain fitness, saya juga suka memasak 2-3 hidangan. Istri kamu juga meminta Siaki memasak. Kamu keterlaluan, bukan salah bibi. Saya yang bersemangat ingin memasak 2 hidangan untuk paman. Saya akan masuk mengambil masaknya. Ibu istirahatlah, saya akan masuk membantu mengambil. Kamu datang untuk apa? Masakan ini saya yang buat, boleh kan? Hari ini kamu pulang lebih awal untuk membantu ibu saya belanja dan masak. Kamu yang bilang biarkan keluargamu perlahan-lahan beradaptasi. Kalau ada waktu saya akan masak sekali. Biarkan mereka perlahan-lahan menerima saya. Tidak lama lagi orang tuamu ingin saya menjadi menantu mereka. Mimpi kamu. Apapun yang kamu lakukan jangan bicara sembarangan. Tenang, waktunya belum tepat. Terima kasih, makan malam ini sangat menyenangkan. Sama-sama, saya akan menyiapkan dokumen untukmu. Baik, sampai jumpa, terima kasih. 2 pria tampan saus EXO ini sangat murah. Dan menggunakan bahan-bahan terbaik sekarang sedang diskon. Saya belum pernah melihat ibu hamil menjadi sales promotion. Produk terbaik, oh kamu pernah coba sendiri nggak? Aku hamil, maaf ya. Kakak ipar, kenapa kamu promosi sambil hamil besar gitu? Kamu nggak takut ganggu kandunganmu? Kamu pikir aku mau begini? Aku nggak kerja di luar, mengandalkan kakakmu yang nggak berguna. Aku baru bisa pindah rumah pas anakku kuliah. Kamu perempuan nggak sih? Perut gede gitu. Masih aja keluar rumah. Kamu nggak peduli diri sendiri, setidaknya peduli sama kandunganmu. Kamu ajarin aku gimana jadi perempuan, kamu pernah hamil dan melahirkan. Kayaknya kamu belum pernah ya. Kamu nggak berhak marahin aku lagi kerja. Kalian mau beli atau nggak, jangan ganggu aku kerja. Hati-hati ya. Gimana 2 bos? Beli atau nggak? Aku telepon kakak, nggak usah, aku sudah panggil mobilnya, dia sedang datang. Kakak Arong mana? Dia di dalam, cepat masuk. Jangan masuk, kenapa? Ini semua sedikit banyak karena kamu. Kamu masuk cuma bikin kakak ipar makin marah. Kasih ruang buat mereka berdua ngobrol. Aku sudah makan 1 sendok, kalian harus beli setengah lusin buat aku. Belly APA? Sini, istri kamu gimana sih? Kamu makan 1 sendok X. Kamu bisa makan tapi belum tentu bayi kamu bisa. Kamu pikir aku mau begini? Aku kira nikah sama kamu nggak perlu kerja. Ternyata kamu nggak berkembang, anakku sebentar lagi lahir. Masa harus ngandalin kamu? Oke, percaya sama aku, kali ini kamu harus ngandalin aku. Aku sudah putuskan Bang Bing ini aneh. Sekarang aku nyetir taksi siang, biar aku nyetir malam juga. 3 bulan ke depan aku nyetir taksi siang malam. Aku bisa, kamu nggak usah ikut campur. Uang ini buat nyawa. Istriku sebentar lagi melahirkan. Aku harus bayar cicilan rumah, kamu ngerti nggak? Aku tunggu telepon kamu, terima kasih. Suami, Istri percaya sama aku 3 bulan. 3 bulan aku pasti bisa dapat 300.000. suami kamu benar-benar hebat. Mereka keluar. Pokoknya kamu nggak usah khawatir sama semua hal. Semuanya serahkan sama aku. Kayaknya nggak ada masalah, ayo pergi. Untung tadi kamu larang aku masuk restoran. Kasih ruang buat kakak dan kakak ipar. Yuan-yuan kalung kerang ini bagus nggak? Baru saja mama beliin buat kamu. Sangat bagus, terima kasih mama, kamu baik. Hai Suan, waktu kecil juga suka kerang. Jadi setelah besar dia suka menyelam. Aku tahu kalau dia ada di sini. Aku pasti sering menemani dia menyelam. Aku memang tidak bisa memberi dia ruang sampai dia pergi. Kamu masih ingat adikmu ya? Dia tetap keluarga, kamu pasti akan kembali. Beberapa waktu lalu aku melihat seseorang di jalan. Mirip sekali dengan adikku, kamu tidak memanggilnya. Setelah aku berhenti menoleh lagi, dia sudah tidak ada. Mungkin karena terlalu merindukannya sampai sering salah lihat orang. Jangan-jangan adikmu benar-benar sudah kembali ke Hong Kong. Seharusnya tidak kamu tahu aku sering seperti ini.
di jalan melihat perempuan yang usianya hampir sama. Postur tubuhnya mirip dengan dia. Aku langsung mengira itu dia. Tapi kalau benar-benar melihat dia, kurasa kita tidak tahu harus bicara apa. Setidaknya bilang maaf padanya. Kurasa di dalam hati kamu sudah berkali-kali mengatakannya. Seumur hidupku belum pernah bilang maaf pada orang lain. Baguslah pertama kali bilang maaf adalah pada adikmu. Dia pasti akan sangat tersentuh mendengarnya. Aku merasa setiap kali aku cerita tentang adikku padamu, hatiku jadi lebih lega. Gaoling, kamu semakin pandai menghibur orang. Apa karena sering bersama Siaki? Jadi terpengaruh jadi lebih optimis dan positif. Bukan karena sering bersamamu jadi belajar banyak hal. Kamu sekarang lebih pintar pandai merayu. Sam, sudah berapa lama kamu kerja di restoran Jepang? Aku setengah jalan, kira-kira 5-6 tahun. Sejak SMP belum lulus sudah mulai kerja. Kalau dihitung sudah 10 tahun, jujur saja. Aku lebih sering lihat ikan daripada pulang ke rumah. Seluruh industri tahu kamu rajin dan fokus. Jangan bilang aku ngomong sembarangan. Di industri ini yang penting pengalaman seperti aku. Aku tutup mata pakai tangan meraba. Bisa bedakan ikan bandeng, ikan amberjack dan ikan tuna. Tidak seperti orang yang beberapa tahun di Amerika kerja serabutan. Ikan saja belum pernah lihat sudah mau jadi koki sushi. Kamu bilang apa? Keunggulanmu adalah lebih dulu masuk industri ini. Kalau aku punya waktu untuk belajar, aku juga bisa lebih hebat darimu dan lagi. Jangan kira aku belum pernah lihat ikan. Setiap tahun aku pergi menyelam di Australia. Ikan hiu putih yang besar pun sudah pernah kulihat. Kerang laut dalam yang besar juga pernah. Saya juga sering menangkap FM. Cupping Lot? Kamu suka nonton dokumenter? Kamu tidak percaya? Saya tunjukkan buktinya. Dia benar-benar marah, bukan bercanda. Bagus, dia marah, semakin sering marah dia akan pergi. Ayo bekerja. Kamu terlihat licik, ada rencana apa? Saya punya kakak yang sangat pintar. Ternyata memang saya yang harus membuat kue untuknya. Saya hampir lulus SMP, ingin menyelam di Australia. Saya tahu apa yang kamu inginkan saat kamu mengangkat ekor. Tiket pesawat pun sudah dibeli. Kakak memang layak disayang Hore. Sudah pecah, kenapa masih ada di sini? Apa yang kamu lakukan dengan pria itu? Hanya jalan-jalan, nonton film dan makan. Kami tidak bersentak, kenapa kamu begitu tegang? Kamu tahu kamu sedang bermain api. Kamu tahu siapa pria itu? Bersamanya. Saya tahu dia adalah KP yang pernah menyakiti hatimu. Saya hanya kembali untuk mengambil barang. Hai Swan.
Non Hai tidak apa-apa. Tolong kejar taksi di depan, harus bisa mengejarnya. Ini sangat berbahaya. Dia adalah adik yang sudah saya tunggu bertahun-tahun, ayo berkendara. Supir, saya buru-buru, tolong cepat sedikit. Lebih cepat. Kejar erat-erat, dia berbelok, oke. Dia di mana? Mungkin di depan. Cepat cari kemana dia pergi. Kenapa tidak terlihat? Cepat cari. Di depan, berhenti di samping. Tidak keluar? Tidak.